Baiklah, saya akan review materi ke-11, yaitu laporan, menjelaskan komponen laporan penelitian, eksperimen, dan contohnya. Partisipan yang perlu mengetahui cara pemilihan atau sampling, penugasan, asesmen, dan jumlah partisipan yang terlibat dalam suatu eksperimen. Yang kedua, instrumentasi dan materi. Selama penelitian eksperimen, khususnya pada tahap pre-tes dan post-tes atau keduanya, penelitian biasanya melakukan observasi dan pengukuran dengan menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia dalam proposal penelitian eksperimen. Penelitian harus membahas instrumen-instrumen yang digunakan, cara perancangan, item-item, skala-skala, dan laporan reliabilitas dan validitas skornya. Penelitian juga harus membahas materi-materi yang akan digunakan selama proses eksperimentasinya, seperti program-program atau kegiatan tertentu yang diberikan pada kelompok eksperimen. Yang ketiga itu prosedur eksperimentasi. Prosedur yang digunakan selama proses penelitian eksperimen yaitu pembahasan mengenai rancangan eksperimentasi, alasan-alasan digunakannya rancangan tersebut, dan modal visual untuk lebih mudah memahami prosedur-prosedurnya. Kelima, interpretasi hasil. Langkah terakhir dalam penelitian eksperimen adalah menafsirkan penemuan berdasarkan hipotesis atau rumusan masalah yang sudah dirancang di awal penelitian dalam laporan penelitian. Yang kedua yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian R dan D dengan contoh laporan. Bisa dilihat di peta pemikiran saya sebagai berikut. Selanjutnya menjelaskan komponen laporan penelitian deskriptif dan contohnya. Komponen laporan penelitian deskriptif yaitu halaman judul. Halaman judul memuat judul penelitian, nama peneliti, lokasi, subjek, waktu atau tahun dilaksanakan penelitian, dan lembaga penelitian bertugas. Kedua, lembar pengesahan. Lembar pengesahan terdiri atas tanda tangan kedua peneliti, tanda tangan pendamping peneliti apabila dilakukan secara kolaboratif, tanda tangan atasan. Yang ketiga, abstrak. Buatlah saripati komponen penelitian Anda mulai dari permasalahan, tujuan, prosedur pelaksanaan penelitian, hasil temuan, dan rekomendasi. Abstrak tidak lebih dari 200 kata dan diketik 1 spasi. 4. Kata pengantar. Buatlah uraian yang mengantarkan para pembaca laporan kepada permasalahan yang diteliti dan langkah penelitian digunakan untuk memecahkan masalah. Diuraikan secara singkat. Apabila pada bagian ini Anda dapat pula menyampaikan ucapan terima kasih pada pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penelitian. Yang kelima, daftar isi. Sajikan sistematika isi laporan secara lebih rinci, disertai halaman untuk setiap bagan, judul bab dan subbab. Jika ada gambar dan tabel, maka cantumkan daftar tabel dan daftar gambar. Selanjutnya menjelaskan komponen laporan korelasi dengan contoh. 1. Menentukan masalah. Pertama yaitu menentukan masalah. Tidak semua permasalahan bisa diteliti dengan korelasion, karena pada korelasion hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari permasalahan. Kedua, studi kepustakaan. Mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian tersebut. Yang ketiga, metode penelitian. Menentukan metode penelitian yang digunakan. Pada metode penelitian korelasional, penelitian harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan penelitian. Pengumpulan data-data berdasarkan atau menyesuaikan variabel yang dipilih. Yang kelima, analisis data. Menganalisis data yang telah didapatkan. Hasil dapat di penelitian korelasional yaitu dengan cara mengkorelasi variabel suatu dengan variabel yang lain. Yang keenam, kesimpulan. Merangkum atau mengambil kesimpulan secara umum dengan deskripsi dan pembahasan hasil mengenai penemuan tersebut.
Selanjutnya, menjelaskan komponen laporan penelitian PTK dengan contoh. Format proposal PTK pada umumnya berisi komponen konten utama sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, rumus masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, rencana, anggaran, jadwal penelitian, personal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Bisa dilihat di peta pemikiran saya sebagai berikut yang lainnya. Selanjutnya, menjelaskan komponen laporan penelitian kepustakaan. Komponen dalam proposal dan laporan hasil penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian, setting penelitian, sumber data, instrumen dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Instrumen dan teknik analisis dapat bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Begitu juga dengan teknik analisis data, bisa menggunakan metode analisis isi atau menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Contoh penelitian kepustakaan dalam penelitian IPA. Kepustakaan sudah banyak dilakukan dalam penelitian IPA, walaupun tidak sepenuhnya melakukan penelitian kepustakaan seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Namun sumber datanya berupa analisis isi terhadap buku yang menjadi bahan ajar di sekolah. Selanjutnya, menjelaskan komponen laporan penelitian mix dengan contoh. Jelaskan secara kronologis dan singkat sejarah perkembangan metodologi campuran. Berapa sumber-sumber penelitian ini berawal dari fisikologi dan matriks yang tertarik untuk mengkonvergensi dan mengtriangulasi sumber data kuantitatif dan kualitatif. Namun ada pula yang menyatakan bahwa metode campuran ini disetujui oleh keinginan untuk mengembangkan metodologi yang berbeda dalam penelitian. Secara singkat, perkembangan minat terhadap penelitian metode campuran seperti yang banyak terungkap dalam buku-buku, artikel jurnal akademik, dan proyek-proyek yang menandai penelitian berikut. Tantangan ini berupa pengumpulan data yang harus ekstensif, sifat analisisnya yang begitu intensif atas teks data dan angka-angka, serta akan mendalami tentang bentuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, menjelaskan cara melakukan cek validasi pada karya tulis. Bisa dilihat di peta pemikiran saya sebagai berikut. Selanjutnya itu membuat paraphrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Pertama, baca teori beberapa kali. Bacalah bagian dari teori yang Anda kutip beberapa kali untuk memahami makna sepenuhnya. Kedua, catat konsep utama. Buatlah catatan kecil dari konsep utama yang disampaikan dalam buku, artikel, atau teori yang Anda baca. Yang ketiga, tulis teks Anda tanpa melihat idolanya. Tulislah hasil pengamatan Anda. Hindari melihat teks asli, gunakan bahasa Anda sendiri. Perhatikan juga EYD-nya. 4. Bandingkan dengan teks asli. Bandingkan teks paraphrase Anda dengan yang asli, dan jika Anda menemukan paraphrase yang terlalu mirip, buat perubahan. 5. Kutipan. Anda juga dapat mengutip dengan mudah menggunakan software manajemen referensi seperti Mendeley. Ingat, Anda tidak membutuhkan tanda kutip untuk memparafrasekan. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.